Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jilid 2 surah Yunus halaman sebentar. Pada halaman keberapa hari ini pada? (216) Gus. 216. Surat Yunus ayat 71. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di halaman ayat 71 surah Yunus. Nah, penulisan ini sampai selesai surah Yunus. Terus 16, 217 sampai 220. 220 masuk surah Hud. Baik, surah Yunus. Kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض ما نحن لكما بمؤمنين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 71 surah Yunus hingga ayat 103 mengisahkan mengenai kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Yunus alaihissalam untuk jadi tamsil. Tamsil itu contoh, untuk jadi pemisalan ya bagi manusia. Dalam ayat 71 dikatakan watlu alaihim naba'a Nuhin, dan bacakanlah, watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka naba'a Nuhin, berita mengenai Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi, tatkala Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura, wahai kaumku, in kana kabura alaikum, jika itu menjadi terasa berat untuk kalian, ya, maqami wa tadhkiri, tempat bertinggal denganku, jika kamu merasa berat tinggal denganku, wa tadhkiri, dan peringatanku, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, dan maka kepada Allah lah aku bertawakal. Wa ajmi'u amrakum, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena fa ajmi'u, maka karena itu bulatkanlah, jamakkanlah, kumpulkanlah amrakum, keputusan kalian, wa syura'akum, ya, dan sekutumu untuk membinasakanku, kata Sayyidina Nuh. Tsumma la yakun amrakum,
Kemudian janganlah keputusanmu, ya, tsumma la yakun amrakum alaikum ghummah. Janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Tsumma bu ilayya wala tunzirun. Lalu lakukanlah terhadap diriku, bunuhlah aku. Janganlah kamu memberi penangguhan untukku. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mengisahkan kisahnya, membacakan kisahnya Nabiullah Nuh tatkala dia berbicara kepada kaumnya. Jika apa yang aku sampaikan untuk beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, itu terlampau berat, ya, tinggal bersama Nabi Nuh yang mungkin di zaman itu Nabi Nuh aneh karena dia dengan wahyu yang Allah berikan bahwa sembahlah aku dan tidak ada sekutu untukku, ya. Aneh jika kalian kaumku terasa berat tinggal bersamaku dengan tadzkiri, yaitu ucapan-ucapanku yang selalu memperingatkan kamu, kata Nabi Nuh, dengan ayat-ayat Allah, maka aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan kembali kepada Allah. Sebagai Nabi, sudah berdakwah, sudah mengajak, sudah menyampaikan, maka Nabi Nuh mengembalikan kepada Allah. Maka aku hanya bisa bertawakal Allah. Kemudian Nabi Nuh, bulatkanlah tekad kalian. Wa ajmi'u amrakum. Bulatkanlah tekad kalian, keputusan kalian untuk membunuhku bersama sekutu-sekutu kalian. Dan jangan rahasiakan keputusan itu. Gentle Nabi Nuh. Dan jangan ditunda-tunda. Ayo bunuh aku. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri. Fa in tawallaitum dan jika kamu berpaling dari penglihatanku, berpaling dari peringatanku, fa in tawallaitum fama sa'altukum, aku tidak akan meminta upah sedikit pun. Fama sa'altukum min ajr, aku tidak akan meminta upah sedikit pun dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya hargaku atau upahku sudah dilunaskan, atau hanya Allah semata yang memberikan upah kepadaku. In ajriya illa 'ala Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku memerintahkan, dan aku umirtu, dan aku, Allah memerintahku, an akuna minal muslimin, supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Muslim itu artinya berserah diri, ya, taslim, menyerah. Jadi Nabiullah Nuh mengatakan bahwa kalau kamu berpaling dari peringatan-peringatanku, maka sesungguhnya upahku, aku tidak akan meminta upah dari kalian. Setelah aku peringatkan, setelah aku mengingatkan kalian berdakwah, ya, sesungguhnya aku tidak meminta upah dari kalian. Akan tetapi upahku sudah Allah yang berikan. Aku
agar aku menjadi orang-orang yang muslim. Orang muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaif. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan, kaum Nabi Nuh itu mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Nuh. Berdusta kepada Nuh. Kepada Nabiullah Nuh. Fanajjaynahu, maka kami selamatkanlah dia, yaitu Nabi Nuh. Wa man ma'ahu, dan siapa yang bersama Nabi Nuh, yaitu kaum yang hanya segelintir orang bersama Nabi Nuh. Dikatakan ada sekitar 40 manusia yang ikut bersama Nabi Nuh pada saat itu, kaumnya. Fil fulki, di dalam fulk itu adalah bahtera, perahu, kapal besar lah, mungkin semacam Titanic gitu, bahtera, ya. Fil fulki wa ja'alnahum khalaif, dan kami jadikan mereka khalaif, khalifah. Wa aghraqna alladhina kadzabu, dan kami tenggelamkan orang-orang yang berbohong itu, yang mengingkari itu. Termasuk di sini adalah siapa? Istri Nabi Nuh dan putranya Nabi Nuh. Istri dan putranya Nabi Nuh. Dalam sebuah kisah dikatakan bahwa putra Nabi Nuh bernama Kan'an. Dia tidak percaya bahwa akan terjadi banjir bandang yang akan menutup seluruh bumi ini. Dia menantang bahwa saya tidak akan tenggelam jika saya naik ke gunung yang tertinggi. Tetap begitu naik ke gunung yang tertinggi, tetap Allah tenggelamkan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diselamatkan hanya kaumnya yang mungkin sekitar di dalam kisah sekitar 40 orang. Wa aghraqna alladziina kazzabu biayatina, dan aku tenggelamkan mereka, orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah. Fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin. Fanzur kaifa kana aqibah, dan lihatlah bagaimana pada saat itu sebuah hukuman yang aku berikan kepada siapa? Al-mundzirin, ya, kepada orang-orang yang diberi peringatan. Berarti kaumnya Nabi Nuh sudah diberikan peringatan dulu. Ayo beriman, ayo tunduk kepada Allah. Sudah Nabi Nuh berikan peringatan bahwa akan ada badai, akan ada banjir yang besar sekali. Bahkan dikatakan Nabi Nuh dianggap orang aneh. Dia membuat perahu yang sedemikian besarnya pada saat itu. Yang jelas-jelas tidak ada kemungkinan untuk terjadi banjir. Maka itulah peringatan-peringatan yang sudah disampaikan kepada kaumnya Nabi Nuh, termasuk terhadap anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh. Jadi ada 2 orang istri Nabi yang masyhur yang Allah takdirkan menjadi perempuan yang atau istri seorang Nabi yang Allah takdirkan menjadi penghuni neraka, atau Allah takdirkan menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang pertama, istrinya Nabi Lut, sebagaimana pernah kita bahas bersama-sama kisahnya Nabi Lut. Yang kedua, istrinya Nabiullah Nuh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Setelah Nabi Nuh, Allah juga menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim." Kemudian kami setelah Nabi Nuh pun mengutus seorang rasul kepada ila qaumihim, kepada kaumnya mereka, kaum masing-masing. Setelah Nabi Nuh terus mendarat, reda banjirnya, kemudian beranak pinang, ya, berawal dari situ yang jadi suku manapun tersebar di dunia. Kemudian masing-masing suku memiliki nabinya, memiliki rasulnya. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Bayyinat. Mereka para rasul itu datang atau diutus dengan sebuah bayyinat, yaitu apa? Membawa keterangan-keterangan yang nyata, bayyinat. Maka kalau kita kadang-kadang sedang berselisih ada bahasa tabayyun. Ayo dijelaskan dulu, diperjelas dulu. Ya. Nah ini rusulun bayyinat. Rusul yang membawa ayat yang nyata, membawa keterangan-keterangan yang nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu. Tetapi mereka tidak juga liyu'minu bima kadzabu. Mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu, ya, liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Karena mereka dahulu sudah terbiasa untuk mendustakan Allah. Maksudnya adalah mereka sebelum diutus Rasul biasa mendustakan yang baik. Setelah sekian banyak tidak ada utusan, Allah utus para Rasul. Kemudian Allah memerintahkan para Rasul itu bagi kaumnya masing-masing untuk berdakwah, mengesahkan Allah. Karena setelah zaman Nabi Nuh masih kondisinya kaumnya hanya tinggal kaumnya Nabi Nuh. Jadi masih mengesahkan Allah. Tapi setelah terjadilah pemikiran-pemikiran yang di luar batas itu, akhirnya diutuslah para Rasul. Tapi tetap mereka tidak mau beriman, mengingkarinya karena sudah terbiasa mereka mengingkari hal-hal yang baik. Ya. Kadzalika naqba'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami mengunci mati, naqba'u ala qulubi, mengunci mati terhadap hatinya. Hatinya siapa? Orang al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ya. Begitulah kita mengunci, kata Allah, hatinya orang-orang yang melampaui batas.